Han Li menyapu kesadaran spiritualnya melalui area sekitarnya, dan setelah memverifikasi bahwa semua pembudidaya memang telah pergi, dia terbang menuju titik tertentu di gunung sebagai seberkas cahaya biru. Cahaya biru segera memudar, dan Han Li muncul di depan wajah batu biru. Cahaya biru melintas di matanya saat dia memeriksa permukaan batu sebelum menjentikan pergelangan tangannya, di mana beberapa bola cahaya biru terbang keluar dari gelang penyimpanannya, lalu berubah menjadi beberapa boneka kera besar dalam sekejap. Bahkan tanpa memerlukan instruksi dari Han Li, boneka-boneka itu mengangkat tangan mereka, dan seberkas cahaya biru yang panjangnya sekitar 1 kaki masing-masing meletus dari jari mereka menuju permukaan batu. Cahaya biru bersinar, dan permukaan batu yang keras dari gunung itu teriris seperti tahu. Dalam sekejap mata, sebuah gua besar yang tingginya sekitar 100 kaki telah muncul, dan boneka kera memasuki gua tersebut. Han Li kemudian menyapu lengan baju di udara untuk mengeluarkan bola cahaya keemasan, yang berputar-putar sebelum mengungkapkan dirinya sebagai binatang kecil yang panjangnya sekitar 1 kaki. Ini adalah binatang kecil mirip macan tutul dengan bulu emas berkilauan, itu tidak lain adalah leopard kirin beast. Cahaya keemasan melintas dari tubuhnya, dan itu berkembang pesat hingga berukuran sekitar 10 kaki dalam sekejap mata. Ada pola hitam aneh di sekujur tubuhnya, dan sepasang tanduk perak pendek yang masing-masing panjangnya beberapa inci muncul di kepalanya. Aura menakutkan yang tak terlukiskan memancar dari tubuhnya, dan Han Li menginstruksikan, patroli di sekitar area dan jangan biarkan siapapun mendekati gunung ini. Leopard kirin beast meraung sebagai tanggapan sebelum ki hitam tiba-tiba meletus dari cakarnya, dan lenyap ke tanah. Adapun Han Li, ia hanya duduk dengan menyilangkan kaki di tempat dan dengan sabar menunggu penyelesaian gua tempat tinggalnya. Dia agak terkejut dengan kemunculan leopard kirin beast saat ini. Alasan dibalik transformasinya adalah inti dalam Dark Beast Monarch yang telah dikonsumsi di alam glasial luas. Setelah mengkonsumsi inti dalam itu, ia telah berhibernasi selama lebih dari 10 tahun sebelum akhirnya terbangun, dan kekuatannya meningkat secara signifikan setelah kebangkitan itu. Itu dapat dengan mudah maju ke tahap tempering tata ruang, dan itu juga mengambil penampilan yang mengancam ini. Han Li secara alami cukup tertarik dengan transformasi ini, tapi binatang ini memiliki petunjuk dari garis keturunan kirin roh sejati dan telah mengkonsumsi inti iblis dari Raja Binatang Kegelapan tahap integrasi tubuh, jadi tidak sepenuhnya tidak masuk akal untuk itu telah mengalami seperti itu sebuah transformasi. Selain itu, tampaknya masih ada lebih banyak potensi laten yang dapat dimanfaatkan oleh leopard kirin beast. Selama beberapa dekade berikutnya setelah kebangkitannya, Han Li telah memberinya sejumlah besar piroh, dan itu telah berevolusi lagi ke tahap tempering tata ruang tengah, dan juga mencapai beberapa kemampuan yang kuat. Menurut perkiraan Han Li, bahkan rata-rata tahap tempering spasial akhir tidak akan cocok untuk binatang ini. Meskipun demikian, tampaknya leopard kirin beast baru saja mulai mencapai kedewasaan, jadi dia sangat menantikan untuk melihat bagaimana binatang ini akan berkembang. Dia tidak peduli dengan keselamatan binatang itu sedikit pun karena hanya makhluk tahap integrasi tubuh yang dapat menimbulkan ancaman baginya, tetapi hampir tidak mungkin bahwa setiap makhluk tahap integrasi tubuh akan mengunjungi gunung ini. Dengan pemikiran tersebut, Han Li memejamkan mata, dan beberapa jam kemudian, boneka kera raksasa akhirnya menyelesaikan gua tempat tinggalnya sebelum muncul satu demi satu. Han Li membuka matanya dan menyapu lengan baju di udara untuk menariknya ke lengan bajunya sebagai bola cahaya biru. Dia kemudian berdiri dan membalikan tangan untuk menghasilkan setumpuk bendera formasi. Dia mengangkat tangan, dan beberapa puluh bola cahaya spiritual dengan warna berbeda melesat ke sekelilingnya sebelum menghilang ke udara tipis. Semburan kabut putih yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum menembus area tersebut, dan beberapa saat kemudian, seluruh gunung telah berubah menjadi lautan kabut bersama dengan area dalam radius hampir 100 km di sekitarnya, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dan di sekitar gunung. Setelah itu, Han Li membuat segel tangan sebelum membuat gerakan meraih, dan cahaya putih berkedip saat platformasi bundar seukuran telapak tangan muncul di genggamannya. Han Li menunjuk satu jari ke platformasi sebelum melepaskan teriakan rendah,
di mana rune perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam kabut, lalu tiba-tiba menghilang menjadi ketiadaan. Baru kemudian Hon Li menarik pelat formasi sebelum melangkah menuju pintu masuk gua barunya. Setelah dia masuk ke gua tempat tinggal, dia menyapu lengan baju di udara untuk mengirim gerbang batu biru runtuh dari atas, yang benar-benar menutup pintu masuk. Cahaya spiritual kemudian berkelebat tak menentu dari permukaan gerbang batu, dan itu benar-benar menyatu dengan permukaan batu di sekitarnya seolah-olah itu selalu menjadi bagian dari gunung ini. Karena fakta bahwa Han Li telah mengendalikan boneka-bonekanya untuk membangun tempat tinggal gua ini, dia secara alami sangat akrab dengan strukturnya. Hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke taman obat untuk menanam beberapa obat roh, lalu membuat beberapa batasan kecil di dalam gua tempat tinggal sebelum langsung menuju ke ruang rahasia. Setelah berbelok beberapa kali, dia disambut oleh pemandangan pintu batu ruang rahasia, dan tiba-tiba dia menepuk sesuatu di pinggangnya. Bayangan putih samar terbang sebelum berubah menjadi kecantikan berjubah putih yang memancarkan aura dingin. Itu adalah boneka hidup, doll. Boneka juga berbeda dari penampilan sebelumnya. Tidak hanya manik biru seukuran ibu jari telah tertanam ke dalam glabelanya, juga tampaknya ada sedikit lebih banyak kehidupan di matanya. Ini secara alami adalah efek dari Glazed Water Baat. Setelah dipelihara oleh harta karun ini selama lebih dari 100 tahun, tubuh doll menjadi sangat dingin, dan tampaknya benar-benar berkembang menuju badan air Glazed. Efek dari ini tidak terlalu terasa sama sekali, dan butuh lebih dari 100 tahun untuk perubahan kecil ini terjadi, tapi Han Li masih sangat senang. Lebih jauh lagi, sifat spiritual doll juga tampaknya meningkat, dan ini secara alami merupakan efek samping yang tidak terduga namun positif dari Glazed Water Baat. Setelah memberikan beberapa instruksi sederhana kepada doll, Han Li memasuki ruang rahasia, lalu mengangkat tangan untuk memanggil kasur kuning. Dia duduk dengan kaki bersilang di atas kasur dan memejamkan mata sebelum jatuh diam, dengan hanya lapisan cahaya biru bening yang berkilauan di sekitar tubuhnya. Han Li bermeditasi seperti ini selama 3 hari 3 malam tanpa membuka matanya sekalipun selama ini. Barisan pegunungan tempat dia berada benar-benar meletus menjadi hiruk-pikuk. Setelah diusir secara paksa dari tempat ini, banyak pembudidaya di sini mengemasi barang-barang mereka dan pergi, sementara beberapa pergi mencari perlindungan dengan teman-teman mereka di pegunungan terdekat. Dengan demikian, para pembudidaya di daerah tetangga juga disadarkan akan fakta bahwa pembudidaya tingkat tinggi yang tak terduga telah muncul di dekatnya. Dia mampu sepenuhnya melumpuhkan seorang kultivator jiwa baru lahir hanya dengan indera spiritualnya saja, dan ia tampaknya menjadi seorang kultivator tempering tata ruang. Karena itu, banyak kultivator yang merasa tidak nyaman, berdoa semoga senior ini tidak memiliki niat negatif. Tidak lama setelah itu, mereka disadarkan bahwa Han Li telah mengasingkan diri di daerah yang dipenuhi kabut putih, dan mereka semua sangat lega. Sangat jelas bahwa makhluk kelas atas ini tidak berniat mengambil wilayah mereka dan sepertinya hanya perlu melakukan sesuatu di sini. Dengan demikian, meskipun mereka masih sedikit gelisah, mereka tidak perlu keluar dari gua tempat tinggal mereka. Pada pagi hari keempat, tubuh Han Li bergerak sedikit, dan cahaya biru di sekelilingnya memudar saat dia membuka matanya. Cahaya biru yang menusuk melintas di dalam pupilnya sebelum segera menghilang, dan dia perlahan menghembuskan napas. Setelah 3 hari istirahat terakhir ini, baik kekuatan sihir dan rasa spiritualnya telah sepenuhnya pulih, dan kelelahan yang dia kumpulkan dari perjalanannya juga telah berkurang. Dia akhirnya bisa turun ke bisnis. Ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya saat dia membalikan tangan untuk menghasilkan slip giok yang rumit. Slip giok ini sangat luar biasa, bukan hanya karena cahaya keemasan samar yang memancar darinya, tetapi juga karena ukurannya yang berfluktuasi tidak menentu di telapak tangannya seolah-olah itu memiliki sifat spiritual dan akan terbang jika dia tidak berhati-hati. Han Li tidak mempedulikan ini saat dia menekan slip giok ke dahinya sendiri sebelum menutup matanya lagi. Waktu berlalu perlahan, dan setelah periode waktu yang tidak ditentukan telah berlalu, dia menghela nafas sebelum melepaskan slip giok dari dahinya. Dia kemudian membuka matanya saat ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya.
slip giok ini secara alami tidak lain adalah yang berisi teknik pemurnian roh. Teknik ini dibagi menjadi 3 tahap, dan bahkan penguasaan tahap pertama yang berhasil akan meningkatkan indera spiritualnya setidaknya 2 kali lipat. Perasaan spiritual Han Li sudah jauh lebih kuat daripada makhluk lain dari ras kultivasi yang sama, dan jika dia mencapai dorongan luar biasa ini di atas itu, akan menjadi jauh lebih mudah baginya untuk menerobos hambatan tahap integrasi tubuh. Efeknya akan menjadi beberapa kali lebih kuat daripada roh apapun. Dengan demikian, Han Li segera mulai mempelajari seni kultivasi ini segera setelah dia mendapatkannya. Dia telah mengembangkan teknik ini sejak dia meninggalkan benua Guntur, dan selama perjalanannya selama seabad, dia telah mendedikasikan sebagian besar waktu dan perhatiannya pada seni kultivasi ini. Dapat dikatakan bahwa menguasai tahap pertama dari teknik pemurnian roh cukup sulit, tetapi juga dapat dikatakan bahwa ini cukup mudah. Aspek yang sulit secara alami terletak pada kenyataan bahwa hampir tidak ada makhluk di alam roh yang memenuhi prasyarat untuk mengembangkan teknik ini. Tidak ada cara bagi mereka yang tidak memenuhi kondisi tersebut untuk berhasil mengembangkan teknik ini, dan jika mereka mencoba dan secara paksa mengolah teknik ini, mereka akan terkena serangan balik yang sangat besar dan sebagai hasilnya akan meledak sendiri. Namun, kesadaran spiritual dan konstitusi fisik Han Li cukup kuat untuk mengembangkan tahap pertama ini. Karena itu, setelah lebih dari 1 abad berkultivasi, dia sudah sepenuhnya menemukan tahap pertama ini dan hanya selangkah lagi untuk menguasainya. Informasi dalam seni kultivasi menyatakan bahwa karena fakta bahwa ini adalah teknik rahasia alam abadi sejati yang ditulis dalam teks segel emas, setiap kali suatu tahap dikuasai, fenomena luar biasa akan terjadi. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk menemukan tempat yang tidak jelas tanpa makhluk kuat di sekitarnya sebelum dia mengambil langkah terakhir ini. Han Li bisa saja menyelesaikan kultivasi tahap pertama dari teknik pemurnian roh sejak lama, tetapi dia telah ditempatkan di dunia primordial saat itu, dan jika dia menarik perhatian beberapa binatang purba yang kuat, itu bisa saja mengejak akhir untuknya. Sekarang dia berada di wilayah manusia dan di tempat terpencil seperti itu, dia secara alami dapat menyelesaikan kultivasinya dari tahap pertama teknik pemurnian roh. Adapun desahan sedih yang baru saja dia angkat, ini karena fakta bahwa tahap kedua dari teknik pemurnian roh jauh lebih dalam daripada tahap pertama. Dengan demikian, akan sangat sulit untuk menguraikannya, yang akan membutuhkan setidaknya beberapa abad upaya khusus, dan ini bahkan tidak memperhitungkan kondisi ketat yang harus dipenuhi untuk mengembangkan tahap kedua dari teknik ini. Tiba-tiba, slip giok di tangannya tiba-tiba menghilang di tengah kilatan cahaya spiritual. Setelah itu dia mulai mengeluarkan serangkaian botol giok dengan ukuran berbeda. Dia mengeluarkan beberapa pil dari masing-masing botol sebelum mengonsumsinya, lalu menyapu selongsong di udara untuk memanggil 9 cakram perak berkilauan, yang melayang-layang di sekitar tubuhnya dengan cara diam. Ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia membuat segel tangan yang aneh, diikuti oleh cahaya keemasan yang cerah keluar dari tubuhnya. Proyeksi emas dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya dalam sekejap. Provenance projection tidak dimanifestasikan ke dalam tubuh emas, tetapi 6 lengannya masing-masing membuat segel tangan yang berbeda, dan bibir di kedua kepalanya dengan fitur wajah yang jelas bergerak sedikit seolah-olah sedang mengucapkan sesuatu. Beberapa saat kemudian, nyanyian Buddha mulai bergema di seluruh ruang rahasia, dan pada saat yang sama, cahaya keemasan berputar-putar di atas wajah Han Li sementara kulit dan ototnya menggeliat, diikuti serangkaian sisik emas muncul. Ini adalah indikasi yang jelas bahwa dia telah melepaskan provenance through the fields-nya secara maksimal. 9 cakram perak yang melayang di sekitarnya bergetar sedikit sebelum memancarkan cahaya yang menusuk dan mengeluarkan suara berdengung yang samar. Suara itu beresonansi dengan nyanyian Buddha dan digabungkan menjadi satu dengan mulus tanpa terlihat keluar dari tempatnya atau tidak enak didengar sama sekali, seolah-olah kedua suara itu berasal dari sumber yang sama. Tiba-tiba, lingkaran cahaya emas muncul di belakang Han Li, dan yang lain muncul di belakang proyeksi provenance. Lingkaran di belakang proyeksi itu jelas lebih besar dari yang ada di belakang Han Li, tapi itu sama sekali tidak padat. Han Li melepaskan harum rendah saat dia beralih ke segel tangan lain,
dan dua lingkaran cahaya emas berputar di tempat sebelum rune emas yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari pusat mereka. Semua rune ini berkilauan dengan cahaya keemasan dan sangat mempesona untuk dilihat. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa ini semua adalah rune segel emas. 9 cakram perak juga mulai menunjukkan perubahan seolah-olah dipengaruhi oleh teks segel emas. Suara mendengung samar terdengar, dan rune perak seukuran kepalan tangan demi satu dengan cepat melayang keluar dari cakram sebelum meluncur menuju cahaya keemasan. Rune perak ini jelas merupakan teks perak miring. Dengan demikian, rune emas dan perak muncul secara bersamaan di dalam cahaya keemasan, dan jumlah mereka terus meningkat saat mereka segera menyebar ke seluruh cahaya. Namun, masih ada sejumlah besar rune yang menyembur keluar tanpa henti sebelum melonjak ke dalam cahaya dalam hiruk-pikuk. Han Li tetap diam, tapi ekspresi yang agak tegang muncul di wajahnya, dan ekspresi ini hanya menjadi semakin jelas saat jumlah rune di lingkaran emas meningkat. Tidak lama setelah itu, mata Han Li tiba-tiba terbuka, dan dia mengeluarkan teriakan yang kuat. Kesembilan cakram perak itu meledak serentak di tengah suara jeritan tajam dan lenyap menjadi bola cahaya perak. Sementara itu, lingkaran cahaya emas di belakang Han Li juga mulai berakselerasi secara drastis dalam perputarannya. Pada saat yang sama, itu mulai kabur dan menyusut, dan rune emas dan perak di dalamnya juga menyusut di sampingnya. Dalam rentang hanya beberapa napas, ribuan rune telah dikurangi menjadi seukuran sebutir beras masing-masing. Lingkaran emas itu sendiri juga telah menjadi bola cahaya keemasan yang berkilauan seukuran kepalan tangan. Lingkaran emas lainnya yang lebih tinggi di udara juga berubah menjadi bola cahaya keemasan atas perintah proyeksi Provenance C sebelum turun perlahan. Segera setelah itu, kilatan cahaya muncul, dan proyeksi raksasa itu lenyap, hanya menyisakan dua bola cahaya yang melayang di samping Han Li. Ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia mengarahkan jarinya ke setiap bola cahaya, yang keduanya kemudian menghilang kegelabelannya dalam sekejap. Detik berikutnya, tetesan besar keringat mulai terwujud di dahi Han Li, dan tubuhnya juga membesar dalam ukuran yang mengkhawatirkan. Seluruh tubuhnya mulai bergetar, dan pembuluh darah tebal seperti cacing menonjol melalui sisiknya. Seolah-olah ada sesuatu yang mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya dan membuatnya sangat menderita. Beberapa saat kemudian, cahaya spiritual melintas dari kepala Han Li, dan lapisan cahaya keunguan keemasan tiba-tiba menyelimuti itu. Lapisan cahaya berfluktuasi ukurannya secara tidak menentu, dan serangkaian rune emas dan perak muncul di wajahnya sebelum langsung menghilang. Seolah-olah ada sesuatu yang mencoba melarikan diri, hanya untuk diseret secara paksa, dan ini menciptakan pemandangan yang sangat aneh untuk dilihat. Pada titik ini, Han Li sudah menutup matanya, dan dia terus-menerus membuat segel tangan yang berbeda seolah-olah dia berusaha keras untuk mengaktifkan sesuatu. Cahaya keemasan di sekitar tubuhnya berfluktuasi dalam kecerahan dan berkedip tidak menentu, dan pada saat yang sama, pemandangan menakjubkan juga terjadi di udara di atas gunung tempat tinggal guanya berada. Langit biru jernih pada awalnya benar-benar tanpa awan, tetapi tiba-tiba, angin menderu tiba-tiba tersapu, diikuti oleh seluruh langit meredup saat muncul petak besar awan gelap, membuat langit dalam radius sekitar 50 kaki sebagai gelap seperti dasar pot yang hangus. Sementara itu, angin kencang tiba-tiba surut, dan semburan udara glasial tiba-tiba melonjak dari suatu tempat sebelum mengamuk melalui awan. Hujan es biru seukuran kepalan tangan mulai turun dalam hiruk-pikuk di samping badai salju yang dahsyat, dan beberapa saat kemudian, seluruh area telah berubah menjadi dunia salju dan es glasial. Bahkan sebelum badai salju berhenti, hembusan angin panas tiba-tiba menyapu dari dalam awan dengan ganas. Awan gelap yang sangat pekat langsung dibubarkan oleh angin ini, dan sinar matahari mulai turun dari atas. Jika ada orang yang masih berada di gunung untuk menyaksikan fenomena yang terjadi di udara di atas, mereka pasti akan tercengang oleh apa yang mereka lihat. Saat itu sudah tengah hari, jadi seharusnya ada banyak matahari di langit, tetapi pada saat ini, hanya ada satu matahari yang bersinar sementara sisanya telah lenyap. Matahari tunggal yang tersisa berwarna keemasan, dan langit biru jernih juga memiliki warna perak samar. Warna emas dan perak saling terkait,
membuat seluruh area ini tampak seolah-olah berada di dunia misterius lain. Namun, jika seseorang terbang beberapa ratus kilometer jauhnya dari gunung tempat Honli berada, mereka akan menemukan bahwa fenomena menakjubkan ini secara bertahap akan memudar. Di luar lautan kabut luas yang telah disulap Honli, masih ada beberapa matahari yang menggantung di langit berdampingan satu sama lain, dan langit masih sebiru biasanya. Namun, cahaya perak samar berkedip tanpa henti di atas lautan kabut, dan suara gemuruh aneh yang berasal dari arah yang sama cukup mengkhawatirkan. Banyak pembudidaya di daerah sekitar yang sudah merasa cukup cemas dan waspada, dan mereka segera bergegas keluar dari gua tempat tinggal mereka. Mereka entah berdiri di puncak gunung atau menggunakan harta karun terbang untuk terbang ke tempat yang lebih tinggi, dan mereka semua mengarahkan pandangan mereka ke lautan kabut dengan kebingungan terukir di wajah mereka. Di udara di atas gunung yang jaraknya hampir 10 km dari lautan kabut, ada selusin orang melayang di ketinggian lebih dari 10.000 kaki, dan mereka juga menilai lautan kabut di kejauhan. Salah satunya adalah pria berjubah putih yang tampaknya berusia 30-an. Dia jelas-jelas pemimpin grup yang tak perlu dipersoalkan, dan dia berdiri di garis depan dengan pedang putih raksasa di bawah kakinya. Selusin orang lain dalam kelompok itu semua berdiri di belakang pria berjubah putih dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Apakah pria ini benar-benar baru mengambil alih Sunrise Peak 3 hari yang lalu? Pria berjubah putih itu bertanya bahkan tanpa menoleh. Seorang pria tua dengan janggut putih bersih dan rambut membungkuk sedikit dengan hormat, dan menjawab, "Memang, senior." Pria ini turun ke puncak matahari terbit 3 hari yang lalu, dan dia mengusir semua kultivator terdekat dengan indera spiritualnya yang kuat. Saya memiliki teman baik yang merupakan kultivator jiwa yang baru lahir, dan dia kebetulan berada di area ini. Menurut ceritanya, indera spiritualnya begitu luas sehingga meratakannya ke tanah dan membuatnya benar-benar tidak dapat mengedarkan sihirnya kekuatan. Itulah sebabnya dia melarikan diri dari tempat kejadian tanpa berani memberikan perlawanan apapun. Tanda petik ganda buka. Oh, saya dapat menggunakan kekuatan indera spiritual saya untuk membatasi kultivator jiwa baru lahir dari jauh juga, meskipun dengan beberapa kesulitan, tetapi tidak ada kultivator spasial tempering biasa yang dapat membatasi semua kultivator di selusin tempat tinggal gua sekaligus, bahkan seseorang yang berada di puncak dari spatial tempering stage. Pria berjubah putih itu merenung dengan ekspresi yang sedikit aneh di wajahnya. Apakah Anda mengatakan bahwa pria itu adalah kultivator integrasi tubuh? Senior pria tua itu berseru saat ekspresinya berubah secara drastis. Semua orang juga sangat ketakutan setelah mendengar ini. Itu sangat mungkin terjadi jika kita menilai dari indera spiritualnya saja, tapi saya tidak bisa menghilangkan kemungkinan bahwa dia bisa menggunakan beberapa harta atau mengembangkan beberapa teknik rahasia yang sangat kuat untuk meningkatkan rasa spiritualnya. Pria berjubah putih menjawab setelah jeda singkat. Aku mengerti. Hati pria tua itu sedikit mereda setelah mendengar ini. Tampaknya ini prospek yang tidak terlalu menakutkan baginya. Ini semua hanya spekulasi saya. Bahkan jika pria itu bukan seorang kultivator integrasi tubuh, dia pasti berada di tahap tempering tata ruang, dan kemungkinan besar dia sudah berada di puncak keadaan itu. Jangan berada di sisi buruk pria ini, tidak peduli apa yang kamu lakukan. Bahkan keluarga roh sejati seperti keluarga kita hanya akan melakukan segalanya dengan kekuatan kita untuk mencoba dan berhubungan baik dengan seseorang sekuat dia. Pria berjubah putih itu memberi instruksi dengan sikap dingin. Aku tidak akan berani membuat jengkel senior yang begitu kuat. Jika bukan karena fakta bahwa kamu melewati udara, kami berencana untuk mengevakuasi daerah ini dan mencari tempat lain untuk menetap sama sekali, kata pria tua itu senyum mesam. Tidak perlu sejauh itu. Melihat karena dia hanya menggunakan indera spiritualnya untuk mengusir kalian semua, dia jelas bukan pria kejam yang secara aktif melakukan pembantaian yang tidak masuk akal. Menilai dari fenomena yang terjadi di hadapan kita, pria itu kemungkinan besar hanya meminjam tempat ini untuk menumbuhkan semacam kemampuan yang kuat dan tidak memiliki motif jahat. Selain itu, fakta bahwa dia memilih tempat terpencil untuk berkultivasi menunjukkan bahwa dia harus menjadi kultivator gelandangan tanpa ikatan dengan kekuatan besar manapun.
Jika kita dapat merekrutnya ke dalam keluarga Gu kita sebagai penatua tamu, maka itu akan menjadi dorongan yang signifikan untuk kekuatan kita secara keseluruhan. Dengan mengingat hal itu, saya cenderung menunggu sebentar dan melihat apakah saya dapat bertemu pria ini. Pria beralur merenung. Tidak akan ada berkah bagi kami jika Anda bersedia untuk tinggal di sini untuk saat ini, senior, kata lelaki tua itu dengan senang hati. Senior ini adalah kultivator penempaan tata ruang awal, jadi jika dia bisa tinggal bersama mereka dan menginstruksikan mereka dalam kultivasi, mereka pasti akan mendapat manfaat yang sangat besar. Bagaimanapun, bahkan sebagai pemimpin cabang keluarga Gu, pria tua itu hanyalah seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir. Pria berjubah putih sangat senang dengan sikap pria tua itu, dan dia mengangguk sebelum mengarahkan pandangannya ke lautan kabut lagi, bertanya-tanya kemampuan kuat macam apa yang bisa memicu fenomena yang menakjubkan seperti itu. Namun, ini adalah teknik rahasia langka bahkan di alam abadi sejati, jadi jelas tidak mungkin orang ini bisa menebak apa itu. Untungnya, fenomena yang terjadi dari jarak ini tidak terlalu mencengangkan. Jika dia berada di tengah lautan kabut, tidak mungkin dia akan tetap tenang dan tenang. Ada beberapa kemampuan di alam roh yang dapat mempengaruhi ki asal dunia di daerah sekitarnya, tetapi tidak satu pun dari mereka dapat menciptakan efek yang menakjubkan seperti teknik pemurnian roh. Namun, hanya fenomena yang disaksikan pria berjubah putih itu telah meyakinkannya bahwa Han Li bukanlah kultivator biasa, dan dia sangat tertarik untuk merekrut makhluk yang begitu kuat. Setelah memeriksa lautan kabut beberapa saat lagi, pria berjubah putih itu meminta seorang pemuda untuk tetap tinggal di gunung sebelum pergi bersama semua orang ke dalam gua di kaki gunung. Para pembudidaya di dekatnya juga cukup terpana oleh fenomena ini, tetapi mereka tidak bisa hanya berdiri di sana dan menatap selamanya, jadi mereka semua akhirnya juga kembali ke tempat tinggal gua mereka dengan berat hati. Di tengah lautan kabut, langit masih perak, dan matahari masih emas. Namun, selain itu, tidak ada awan atau kabut, juga tidak ada tanda-tanda angin bertiup melalui area tersebut. Tidak ada suara sama sekali dalam radius sekitar 50 km, seolah-olah semuanya telah diisolasi oleh sejenis energi misterius. Waktu perlahan berlalu, dan fenomena aneh di lautan kabut tetap tidak berubah. Namun, di hari kedua, beberapa bintik hitam yang berkilauan mulai terlihat di bawah sinar matahari keemasan. Pada hari ketiga, bintik-bintik itu membentuk gumpalan hitam di tengah matahari. Pada hari keempat, gumpalan hitam mulai memanjang dan menipis. Pada hari kelima, garis hitam panjang dan tipis terbentuk di permukaan matahari, dan dari kejauhan, tampak seperti mata emas raksasa yang tertutup rapat, menciptakan pemandangan yang sangat aneh untuk dilihat. Pada hari keenam, semuanya tetap tidak berubah kecuali cahaya keemasan yang memancar dari matahari menjadi semakin menyilaukan dan cerah. Di siang hari ketujuh, Han Li tiba-tiba membuka matanya saat dia duduk di dalam kediaman guanya, dan pada saat yang sama, cahaya hitam pada mata emas raksasa yang dibentuk oleh matahari juga perlahan terbuka. Di dalam cahaya hitam, bola cahaya 7 warna yang menyerupai pupil muncul. Permukaan bola cahaya itu berputar-putar dengan cara yang mempesona, menyolok dengan perasaan yang luar biasa bahwa ia mampu melihat semua hal di dunia ini. Beberapa saat kemudian, teriakan panjang yang mirip dengan auman naga meletus dari gunung dan langsung ke langit. Dalam ruang tertentu, ada istana putih bersih melayang di udara. Di dalamnya, beberapa sosok humanoid yang berkilauan namun kabur, yang masing-masing duduk di platform yang tingginya beberapa ratus kaki di atas tanah, sedang bercakap-cakap satu sama lain dari jauh. Wajah dari sosok humanoid ini semuanya telah disembunyikan oleh cahaya spiritual, dan ada beberapa sosok seperti murid yang berdiri di belakang masing-masing, semuanya bertindak dengan sikap yang sangat hormat. Di tengah platform ada bunga hitam dan putih dengan diameter sekitar 1000 kaki. Bunga itu memancarkan aroma harum dan sangat misterius untuk dilihat. Tiba-tiba, sosok humanoid buram dengan cahaya spiritual 7 warna yang berputar di sekelilingnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan terkejut yang samar. Apa yang terjadi? Rekan Taoist Xuan Ming sesosok yang diselimuti cahaya putih di sebelahnya bertanya. Setelah ragu-ragu sebentar,
Sosok pelangi itu menjawab dengan jujur, seseorang sedang mengembangkan teknik pemurnian roh, dan mereka telah menguasai tahap pertama. Fenomena yang mereka picu terdeteksi oleh harta abadi saya. Teknik pemurnian roh? Teknik itu telah terdaftar sebagai teknik terbatas di semua area abadi utama. Bagaimana mungkin seseorang masih berani mengambil risiko untuk mengolahnya? Bagaimanapun, kirim saja seseorang untuk menahan mereka. Mengapa situasi ini layak untuk dicemaskan? Sosok kulit putih itu masih agak bingung. Saya secara alami akan mengirim seseorang jika semuanya sesederhana itu, tetapi fenomena yang dideteksi harta abadi saya berasal dari alam bawah tertentu, jadi itu tidak dibudidayakan oleh siapapun di daerah abadi. Sosok pelangi menjelaskan dengan masam tersenyum. Sosok putih itu terhuyung sesaat sebelum tertawa. Seseorang dari alam yang lebih rendah? Itu memang agak mengejutkan. Seseorang pasti telah membawa teknik ke alam itu dalam kunjungan. Kalau begitu, itu tidak terlalu penting. Kalau begitu, The Spirit teknik pemurnian cukup sulit untuk dikembangkan bahkan bagi mereka yang berada di alam abadi sejati seperti kita, jadi tidak mungkin seseorang dari alam yang lebih rendah dapat menguasai tahap akhir. Tanda petik ganda buka. Kamu benar. Aku telah diberi tugas untuk mengawasi masalah ini, tetapi secara alami di luar wilayah yurisdiksiku jika seseorang di luar area abadi ini mengembangkan teknik ini. Bahkan jika pria itu menguasai teknik itu, dia tidak akan bisa melewati orang-orang di anjungan pemandu ketika dia naik, jawab sosok pelangi sambil tersenyum. Percakapan antara mereka berdua cukup singkat, dan orang lain yang hadir memperhatikannya pada awalnya, tetapi setelah mendengar bahwa ini hanya menyangkut seseorang dari alam yang lebih rendah, mereka juga dengan cepat mengabaikan topik itu, dan masalahnya segera dipoles. Sosok pelangi juga tidak menyebutkan subjek ini lebih jauh seolah-olah dia benar-benar telah melupakan semuanya. Han Li menghembuskan napas, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia merasakan dunia di sekitarnya dengan indera spiritualnya yang sangat meningkat. Dia akhirnya menguasai tahap pertama dari teknik pemurnian roh, dan meskipun dia masih belum mencapai tahap integrasi tubuh, kekuatan indera spiritualnya sebanding dengan rata-rata tahap integrasi tubuh akhir. Perasaan spiritualnya langsung menyebar dari gua tempat tinggalnya dan muncul dari gunung, di mana alisnya sedikit berkerut. Fenomena di langit telah lenyap, dan segala sesuatu di daerah sekitarnya telah rusak parah. Es, salju, dan angin sangat dahsyat, dan tidak hanya sebagian besar tanaman di area tersebut menghilang, yang tersisa tampak seolah-olah semuanya tergantung pada seutas benang. Setengah bagian atas gunung benar-benar gundul, menyajikan pemandangan yang sangat suram dan sunyi untuk dilihat. Perasaan spiritual Han Li memindai melalui daerah sekitarnya beberapa kali sebelum meluas keluar, langsung menyapu segala sesuatu dalam radius ratusan kilometer. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah, dan perasaan spiritualnya berhenti di gunung tertentu di perbatasan lautan kabut sebelum mencakup seluruh gunung. Ada fluktuasi perasaan spiritual spasial tempering stage yang berasal dari dalam gua tempat tinggal di kaki gunung itu, dan meskipun beberapa lapisan pembatasan telah ditetapkan di sekitar tempat tinggal gua, mereka dengan mudah terkoyak oleh rasa spiritual Han Li yang sangat kuat. Dengan demikian, gumpalan indera spiritualnya menembus beberapa lapisan batasan sebelum melacak kultivator spasial tempering. Di dalam ruang rahasia duduk tidak lain adalah pria berjubah putih. Han Li tidak repot-repot menyamarkan indera spiritualnya sama sekali, dan dia telah dengan paksa menerobos batasan. Jadi segera setelah indera spiritualnya muncul di dalam ruang rahasia, itu segera terdeteksi oleh pria berjubah putih itu. Karena itu, dia membuka matanya dan tersenyum sambil berkata, "Salam, rekan Taois, saya Guyun dari Gunung South Moon. Selamat telah menguasai kemampuan baru Anda." "Gunung South Moon? Apakah itu gunung di dekat kota Chenwu?" Han Li bertanya dengan ragu-ragu. "Hehe, itu memang orangnya. Apakah kamu tahu tentang keluarga Gu kita?" Rekan Taois pria berjubah putih itu agak terkejut. "Aku tidak tahu banyak tentang keluarga Gu, tapi aku pernah mendengar tentang Gunung South Moon yang terkenal. Para pembudidaya yang dikabarkan tinggal di gunung itu pasti keluarga Gumu, kan?" Han Li bertanya dengan suara lambat. "Hehe, aku yakin kamu pernah mendengar tentang keluarga roh sejati, kan, rekan Taois?"
Keluarga Gu kita adalah keluarga roh sejati, dan untuk memastikan kelanjutan garis keturunan kita, kita sangat jarang berinteraksi dengan dunia luar. Tidak banyak orang yang tahu tentang ini, tapi dengan kekuatanmu, hanya masalah waktu sebelum informasi ini diungkapkan kepadamu. Pria berjubah putih itu terkekeh. Keluarga roh sejati. Apakah kamu tahu tentang keluarga Ye dan keluarga Panjang? Hon Li bertanya setelah jeda singkat. Keluarga Ye dan keluarga Panjang adalah dua dari keluarga roh sejati terbesar. Keluarga Gu kita jelas tidak lemah, tapi kita masih kalah dengan dua keluarga itu. Apakah Anda mengenali orang-orang dari dua keluarga itu? Rekan Taois pria berjubah putih itu bertanya dengan ragu-ragu. Aku memang pernah bertemu dengan beberapa orang dari dua keluarga itu, tapi mereka hanya pertemuan sekilas. Nah, mengapa kamu memutuskan untuk tinggal di tempat ini? Hon Li bertanya. Hehe, disinilah salah satu cabang keluarga Gu kita berada, dan saya kebetulan lewat. Saya sangat terkejut, Anda juga di sini mengembangkan kemampuan baru Anda, dan saya ingin mengenal Anda. Pria berjubah putih itu menjawab sambil tersenyum. Begitu. Saya sudah menyelesaikan kultivasi saya sekarang, jika Anda tidak keberatan, Anda bisa datang dan menemui saya di tempat tinggal gua saya. Saya juga cukup ingin tahu tentang keluarga roh yang sebenarnya, jadi saya yakin bertemu akan saling menguntungkan bagi kita. Han Li menawarkan. Itu akan ideal. Aku akan segera datang. Pria berjubah putih itu setuju dengan sikap gembira. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kedatanganmu di gua kediamanku. Suara Han Li berangsur-angsur memudar, dan beberapa saat kemudian, perasaan spiritualnya menghilang dari ruang rahasia. Sekitar 15 menit kemudian, seberkas cahaya putih terbang keluar dari gunung sebelum mencapai perbatasan lautan kabut hanya dalam beberapa kilatan. Beberapa rune perak besar melintas di dalam kabut, dan tiba-tiba terbelah untuk mengungkapkan jalan setapak yang lebarnya beberapa puluh kaki, mengarah langsung ke kedalamannya. Guyun segera terbang ke jalan setapak, dan seberkas cahaya putih segera menghilang ke kejauhan. Saat ini, kabut menutup lagi, dan jalan setapak menghilang. Pada saat Guyun mencapai gunung di tengah lautan kabut, Han Li telah keluar dari gua tempat tinggalnya dan berdiri di depan gerbang dengan senyuman di wajahnya. Setelah memverifikasi bahwa Han Li memang seorang kultivator di puncak tahap tempering tata ruang, senyum Guyun semakin melebar. Setelah berbasa-basi, mereka memasuki gua tempat tinggal satu demi satu, dan setelah tinggal di gua tempat tinggal Han Li selama sekitar setengah hari, kultivator berjubah putih muncul dari lautan kabut dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Dia kemudian memberikan beberapa instruksi kepada pria tua yang merupakan pemimpin cabang keluarga Gu ini sebelum berangkat. Sementara itu, Han Li berada di dalam ruang rahasia kediaman guanya, menilai slip giok putih di tangannya dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Jadi keluarga Panjang adalah keluarga roh sejati nomor satu dan memiliki pembudidaya integrasi tubuh di antara barisan mereka. Aku harus berhati-hati terhadap mereka di masa depan. Han Li bergumam pada dirinya sendiri, dan slip giok menghilang di tengah kilatan cahaya. Slip giok ini telah diberikan kepadanya oleh Guyun, dan ada beberapa informasi tentang keluarga roh sejati yang tercatat di sana, sehingga memberi Han Li pemahaman yang kasar tentang keluarga-keluarga itu. Tentu saja, tidak ada dari informasi ini yang sangat rahasia, dan semua pembudidaya tempering tata ruang pada akhirnya akan dapat mempelajari semua ini melalui jalan alternatif, jadi Guyun hanya membantunya sedikit. Han Li telah mengundang Guyun ke kediaman guanya karena dia ingin belajar lebih banyak tentang keluarga Panjang, yang dia lawan bersama keluarga Ye untuk menggagalkan rencana mereka di masa lalu. Meskipun beberapa abad telah berlalu sejak itu, ini tidak cukup waktu bagi para pembudidaya untuk melupakan dendam mereka. Melihat dia telah kembali ke umat manusia dan berencana untuk menetap di sini secara permanen, dia harus mengembangkan pemahaman tentang musuh potensial sehingga dia bisa mengatasinya dengan tepat. Karena itu, dia cenderung mengundang Guyun untuk mengobrol setelah mengetahui bahwa dia adalah anggota dari keluarga roh sejati. Seperti yang diharapkannya, setelah mengobrol sebentar, Guyun mengundangnya untuk bergabung dengan keluarga Gu mereka sebagai tamu tetua, tawaran yang secara alami ditolak oleh Han Li dengan cara yang halus. Dengan kekuatan dan basis kultivasinya saat ini,
tidak mungkin dia mengikatkan dirinya pada keluarga manapun. Selain itu, dengan kekayaannya yang luar biasa, kondisi yang ditawarkan Guyun, yang menurutnya sangat memikat, sama sekali tidak bisa menggoda Han Li. Setelah merenungkan masalah ini lama, Han Li menggelengkan kepalanya untuk mengesampingkan masalah itu untuk saat ini. Dia kemudian menjentikan pergelangan tangannya, dan sebuah gulungan yang panjangnya sekitar 1 kaki muncul di hadapannya. Dia menunjuk jari ke gulungan itu, dan itu perlahan terbuka, di mana semburan ki yang mengerikan meletus ke langit. Gulungan itu ditutupi oleh lapisan cahaya keemasan, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di gulungan itu. Cahaya biru melintas di mata Han Li, dan dengan kemampuan meterohnya, dia bisa segera mengumpulkan isi dari gulungan itu. Ada pedang terbang emas yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda di seluruh gulungan, setiap pedang sangat hidup dan memiliki aura yang unik. Anehnya, meskipun panjang dan lebar karya seni itu hanya beberapa kaki, karya itu mengejutkan seseorang dengan perasaan bahwa itu berisi pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya. Pedang terbang ini telah digambarkan dalam semua ukuran dan posisi, dengan yang terbesar menyerupai pedang raksasa pemecah surga yang menghantamnya dengan perasaan bahwa panjangnya beberapa ratus kaki. Sebaliknya, pedang terkecil ini masing-masing hanya memiliki panjang sekitar 1 inci, namun semua pola pada pedang itu sangat jelas, seolah-olah itu tepat di depan matanya. Ini tidak lain adalah segudang karya seni pedang yang diperoleh Han Li di dalam reruntuhan di dalam alam glasial luas. Karya seni ini jelas berisi seni kultivasi yang sangat kuat, dan selain dari teknik pemurnian roh, Han Li juga menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari karya seni ini, sebuah upaya yang benar-benar memungkinkannya untuk mengumpulkan beberapa hal darinya. Hal-hal yang dia kumpulkan dari karya seni secara alami ada hubungannya dengan seni pedang, dan itu juga memiliki hubungan yang kuat dengan penggunaan indera spiritual. Pada basis kultivasinya saat ini, dia sudah bisa mengolah formasi pedang Azure Coil terakhir yang dilapisi dengan seni pedang Azure Essence, dan formasi pedang ini lebih kuat daripada formasi pedang Fajar musim semi. Namun, setelah menyaksikan makhluk tahap integrasi tubuh beraksi di banyak kesempatan, Han Li merasa formasi pedang agak kurang. Karena itu, dia dikejutkan oleh momen inspirasi dan memutuskan untuk memasukkan apa yang telah dia kumpulkan dari karya seni pedang yang tak terhitung jumlahnya ke dalam formasi pedang Azure Coil. Benar saja, formasi pedang baru menjadi jauh lebih kuat sebagai hasilnya, dan dia juga bisa mengendalikannya dengan lebih baik. Han Li menatap karya seni pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan maksud tidak berkedip. Hal-hal yang dia kumpulkan dari karya seni dikumpulkan dan dinamai Sword Observation Art olehnya, tetapi dia tahu bahwa dia hanya mengumpulkan sebagian kecil dari apa yang benar-benar ditawarkan oleh karya seni itu. Hanya saja sisanya terlalu mendalam untuk dipahami oleh pembudidaya tempering tata ruang. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas sebelum menyapu lengan bajunya di udara, dan cahaya biru bersinar sebelum karya seni itu kembali ke bentuk gulungannya dan menghilang ke udara tipis. Ekspresi kontemplatif muncul di wajah Han Li. Dia telah menuai banyak penghargaan dari alam glasial luas, dan selain dari teknik pemurnian roh dan banyak sekali karya seni pedang, yang dia pegang dengan hormat adalah pil spirit fluid yang telah dia tipu. Bahkan makhluk tahap integrasi tubuh seperti Cai Liu Ying dan Duan Tianren telah merencanakan selama puluhan ribu tahun untuk mengamankan pil ini, jadi mereka secara alami harus sangat berharga. Sayangnya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang pil ini, dan itu mungkin hanya berguna untuk makhluk tahap integrasi tubuh, jadi pil ini tidak akan berguna baginya sebelum dia membuat terobosan. Selain pil spirit fluid, dia juga mendapatkan banyak obat roh lainnya dari kebun obat di dalam reruntuhan. Namun, sebagian besar dari obat-obatan roh ini telah diberikan kepada Qian Jizi dan yang lainnya, dan dia hanya menyimpan satu dari masing-masing obat tersebut sehingga dia dapat memeliharanya hingga menghasilkan biji. Meskipun dia masih tidak dapat mengidentifikasi bunga roh dan buah roh unik itu, mereka pasti sangat sulit ditemukan di alam roh. Obat roh yang paling dia junjung tinggi di antara mereka secara alami tidak lain adalah biji teratai perak itu. Obat roh ini kemungkinan besar adalah yang paling berharga di seluruh taman obat,
Tapi dia tidak tahu apa itu, jadi dia tidak bisa melakukan apapun dengannya untuk saat ini. Dia hanya bisa berharap dia bisa belajar bagaimana menggunakan obat roh ini di masa depan. Mengesampingkan itu, dia bisa menyeduh anggur merah sutra surgawi dengan buah sutra merah. Anggur ini dapat memperpanjang umur seseorang dan meningkatkan kondisi fisik seseorang, jadi tidak ada salahnya untuk meminumnya. Selain itu, buah sutra merah yang dia beli telah tumbuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi mungkin anggur roh yang diseduh dengan buah-buahan ini akan memiliki beberapa efek positif tambahan. Adapun poison white corrosive, itu adalah bahan penting untuk memperbaiki beberapa jenis pil yang dapat meningkatkan basis kultivasi dari tahap integrasi tubuh, jadi dia bisa mulai menyempurnakan pil itu setelah dia membuat terobosan. Selain itu, jimat yang benar-benar habis dan diagram langit berbintang di dunia di dalam layar adalah item yang sangat layak untuk diperiksa lebih lanjut. Han Li yakin bahwa mempelajarinya akan sangat bermanfaat bagi kehebatannya di bidang jimat dan formasi. Namun, selama sekitar 1 abad terakhir, dia terutama memfokuskan waktunya untuk mengembangkan teknik pemurnian roh dan beberapa teknik rahasia lainnya, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk memeriksa hal-hal itu. Karena itu, mereka telah duduk diam di dalam gelang penyimpanannya selama ini. Setelah beberapa lama, Han Li menghembuskan napas saat dia memfokuskan perhatiannya pada hambatan tahap integrasi tubuh. Perasaan spiritualnya telah sangat meningkat, dan itu, dalam hubungannya dengan semua piroh yang dia peroleh dari benua guntur, akan sangat meningkatkan peluangnya untuk membuat terobosan yang sukses. Namun, sebelum itu, dia harus memperbaiki beberapa piroh dan harta karun terlebih dahulu. Bagaimanapun, hambatan tahap integrasi tubuh berbeda dari semua terobosan besar yang dia buat di masa lalu. Tidak hanya dia membutuhkan sejumlah besar pil untuk membantu dirinya sendiri selama proses terobosan, dia juga harus membentuk formasi untuk memanfaatkan ki asal dunia untuk lebih meningkatkan peluangnya untuk sukses. Formasi ini adalah salah satu yang diperoleh Han Li secara kebetulan saat melewati wilayah ras asing selama perjalanan pulang. Dikatakan bahwa formasi ini adalah rahasia ras mereka yang dijaga sangat ketat. Dan jika bukan karena serangkaian peristiwa kebetulan, dia tidak akan bisa mempelajari metode untuk membentuk formasi. Formasi ini tidak terlalu rumit, tetapi proses pemikiran di baliknya cukup brilian, dan membutuhkan beberapa harta khusus untuk membentuk inti dari formasi. Han Li secara alami harus memurnikan harta ini sendiri, itulah sebabnya dia membeli begitu banyak bahan dari Deep Haven City. Dia menjentikan pergelangan tangannya, dan gelang penyimpanannya terbang di udara sebagai seberkas cahaya hitam sebelum melayang di udara dengan cara diam. Dia melambaikan tangan ke arah gelang itu, dan lampu merah menyala saat kuali merah tua yang tingginya sekitar 1 inci muncul di bawahnya. Semburan cahaya biru kemudian menyapu keluar dari gelang penyimpanan, dan cahaya spiritual muncul di tanah, diikuti oleh serangkaian wadah yang muncul. Han Li membuat segel tangan, dan kuali dengan cepat mengembang menjadi beberapa kaki. Senyuman tipis muncul di wajahnya, dan dia menunjuk ke arah kuali, di mana gumpalan api biru keluar dari ujung jarinya. Nyala api berputar di sekitar kuali sebelum tiba-tiba membengkak hingga beberapa kali ukuran aslinya, di mana aura panas dilepaskan, secara drastis meningkatkan suhu di dalam ruang rahasia. Sementara itu, Han Li membuat gerakan mencengkeram salah satu kotak giok di tanah, dan tutup kotak itu terbang dengan sendirinya sebelum sepotong logam tak dikenal muncul dari dalam. Permukaan logam itu berwarna hitam mengilap, dan ada gumpalan ki spiritual yang memancar darinya. Ini jelas merupakan bahan yang telah disempurnakan secara kasar. Potongan logam hitam lenyap ke dalam kuali dalam sekejap, dan Han Li menyapu selongsong di udara, di mana nyala api biru membengkak sekali lagi untuk menutupi seluruh kuali. Setelah itu, dia menambahkan satu demi satu bahan ke dalam kuali, dan hanya setelah 2 bulan dia akhirnya menyelesaikan pemurnian semua harta dan pil yang dia butuhkan. Dia kemudian menghabiskan setengah bulan lagi untuk dengan hati-hati membentuk formasi besar dengan gunung sebagai pusatnya. Setelah semua persiapan itu dilakukan, Han Li mengasingkan diri dan berkultivasi selama setengah tahun untuk mempersiapkan dirinya dalam kondisi terbaik sebelum akhirnya mulai mencoba terobosan.
Pada hari ini, pria tua berambut putih dari cabang keluarga Gu sedang bermeditasi di dalam gua ketika tanah tiba-tiba mulai bergetar, diikuti oleh seluruh ruang rahasia yang mulai bergetar hebat. Pria tua itu membuka matanya dan baru saja akan berteriak untuk menanyakan apa yang terjadi ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Ekspresinya segera berubah saat dia bergegas keluar dari ruang rahasia sebagai seberkas cahaya, dan hanya setelah beberapa kilatan, dia muncul di atas batu raksasa di puncak gunung, lalu mengarahkan pandangannya ke lautan kabut di kejauhan dengan ekspresi serius. Beberapa saat kemudian, beberapa seberkas cahaya bergegas bergabung dengan lelaki tua itu, dan mereka juga mengarahkan perhatian mereka ke lautan kabut. Ada fenomena surgawi yang terjadi lagi. Pikiran yang sama muncul di benak semua orang pada saat yang sama ketika selusin pilar cahaya perak raksasa meletus dari dalam lautan kabut. Masing-masing dan setiap pilar cahaya memiliki tinggi lebih dari 1000 kaki dengan tanda emas samar berkedip tidak menentu di permukaannya. Lautan kabut berguguran dengan keras, dan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan warna berbeda berkumpul menuju pusat lautan kabut dari segala arah. Pria tua itu melepaskan indera spiritualnya, dan wajahnya langsung memucat. Dalam jangkauan sensoriknya, semua ki asal dunia melonjak menuju lautan kabut dalam hiruk-pikuk. Sejumlah besar ki spiritual dilepaskan oleh vena roh di dekatnya, dan mereka tampaknya telah digerakkan oleh semacam kekuatan yang kuat. Dalam sekejap mata, awan roh 5 warna besar muncul di atas lautan kabut menutupi seluruh langit. Guntur keras terdengar saat petir ungu muncul di dalam awan sebelum terjalin dengan kuat seperti serangkaian ular petir ungu. Tiba-tiba, teriakan panjang tiba-tiba terdengar dari dalam lautan kabut, diikuti oleh letusan tekanan spiritual yang luar biasa. Tekanan spiritual sangat kuat melebihi keyakinan, dan meskipun semua penonton yang menyaksikan berada ratusan kilometer jauhnya, mereka semua merasakan beban yang sangat besar menimpa mereka. Beberapa pembudidaya dengan basis budidaya yang lebih lemah pingsan di tempat dan pingsan dengan darah yang menetes dari semua lubang mereka. Bahkan makhluk yang lebih kuat seperti pria tua berambut putih juga mengalami kehilangan penglihatan sesaat sebelum tanpa sadar jatuh berlutut. Orang-orang ini secara alami sangat khawatir, namun sebelum mereka memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, semburan nyanyian Buddha tiba-tiba terdengar dari dalam awan roh 5 warna, dan rune dari semua warna berbeda mulai muncul. Tepat pada saat ini, raungan tidak manusiawi meletus dari tengah lautan kabut, di mana gunung itu berada, dan seberkas cahaya keemasan melesat. Cahaya kemudian surut untuk mengungkapkan sosok emas yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Sosok emas itu memiliki sepasang mata besar yang mengancam dan memamerkan taringnya dengan cara yang ganas, itu adalah kera emas raksasa yang tampak ganas. Segera setelah kera ini muncul, petir yang keras segera meletus dari dalam awan roh 5 warna. Busur petir ungu yang tak terhitung jumlahnya kemudian berkumpul menuju tempat yang sama di awan, membentuk wirmungu raksasa yang ukurannya tidak kalah dengan kera besar. Petir lain yang menghancurkan bumi meletus, dan wirmungu itu jatuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Kera emas raksasa memandang dengan ekspresi ganas dan menghantam dadanya sendiri dengan tinjunya yang besar sebelum melompat untuk menemui wirmungu. Kera emas raksasa merentangkan lengannya yang besar sebelum melingkarkannya di leher wirmungu, lalu merobek kepala wirm besar itu dengan raungan yang ganas. Tubuh wirmungu hancur menjadi busur petir yang tak terhitung jumlahnya di tengah ledakan yang bergema, dan kera raksasa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya sebelum mengambil napas dalam-dalam, lalu membuka mulutnya untuk mengeluarkan bentangan luas cahaya keemasan. Semua busur petir yang menyebar segera ditangkap oleh cahaya keemasan sebelum ditarik ke dalam mulut kera emas. Dalam sekejap mata, semua petir telah lenyap. Namun, kera raksasa itu tidak berniat berhenti di situ. Cahaya spiritual berputar-putar di sekitar tubuhnya, dan cahaya keemasan yang dikeluarkan dari mulutnya lenyap ke dalam awan roh 5 warna sebagai pilar cahaya. Serangkaian dentuman tumpul terdengar dengan cepat berturut-turut di dalam awan roh, dan itu mulai berputar di sekitar pilar cahaya keemasan. Semua rune di dalam awan ditarik ke dalam cahaya keemasan dalam hiruk-pikuk oleh ledakan kekuatan isap yang sangat besar, dan rune ini semuanya dimakan oleh kera raksasa. Beberapa saat kemudian,
Permukaan pilar cahaya keemasan dipenuhi dengan rune dari semua warna berbeda, yang melonjak ke bawah dalam hiruk-pikuk. Mulut kerak emas raksasa itu seperti lubang tanpa dasar yang sepertinya memiliki kapasitas tak terbatas untuk rune ini. Semua pembudidaya yang menyaksikan di sekitar lautan kabut semua memandang dengan care yang terperangah. Sementara itu, istilah kera gunung raksasa dan garis keturunan roh sejati bergema di dalam pikiran pria tua berambut putih itu, dan dia bahkan lebih terkejut dari semua pembudidaya lainnya. Sebagai pemimpin cabang dari keluarga roh sejati, dia secara alami jauh lebih berpengetahuan dan berpengalaman daripada pembudidaya kaliber lainnya, dan dia segera mengidentifikasi kera raksasa itu sebagai proyeksi kera gunung raksasa, sebuah wahyu yang segera membuat rahangnya langsung jatuh ke tanah. Tidak heran dia tidak mau bergabung dengan keluarga Gu kita, dia memiliki garis keturunan roh sejati sendiri. Tapi proyeksi ini terlalu kuat. Bahkan dari jarak sejauh ini, auranya saja sudah cukup untuk menjatuhkan begitu banyak dari kita. Di atas itu semua, fenomena yang terjadi pada kesempatan ini bahkan lebih mencengangkan daripada yang terakhir kali. Begitu banyak asal dunia Ki berkumpul menuju satu tempat, mungkinkah dia sedang mencoba menerobos ke tahap integrasi tubuh? Pria tua itu sendiri tidak sekuat itu, tapi dia cukup pintar dan berhasil menancapkan paku di kepala hanya dalam waktu singkat. Pada saat ini, tidak hanya rune di atas lautan kabut yang ditarik ke dalam cahaya keemasan, bahkan awan roh 5 warna itu sendiri sedang tersapu. Beberapa saat kemudian, awan roh di langit telah dibengkokkan dan memanjang untuk membentuk struktur seperti corong raksasa dengan puncak lebar yang meruncing ke dasar yang sempit. Sejumlah besar awan roh ini melonjak ke proyeksi kera raksasa dalam hiruk-pikuk, dan proyeksi yang sedikit tidak jelas itu secara bertahap menjadi lebih jelas selama proses ini. Tidak lama setelah itu, semua awan roh 5 warna telah tersedot, dan proyeksi kera raksasa tampaknya masih belum puas. Ia menutup mulut besarnya sebelum membenturkan dadanya lagi, dan cahaya keemasan yang menembus keluar dari tubuhnya. Tornado putih terbentuk di sekitar proyeksi kera raksasa sebelum ukurannya membengkak dengan cepat, dan dalam sekejap mata, itu telah sepenuhnya mencakup proyeksi raksasa di dalamnya. Pada saat yang sama, ledakan fluktuasi tak terlihat menyebar dengan cepat ke segala arah dari tornado, dan cakupan yang tercakup oleh fluktuasi ini cukup mencengangkan. Semua ki asal dunia dalam radius ribuan kilometer diaduk menjadi hiruk-pikuk, dan mereka semua melonjak menuju lautan kabut sebagai titik cahaya seukuran kacang polong. Bintik-bintik cahaya ini lenyap menjadi tornado seperti ngengat menjadi nyala api, dan raungan kera raksasa terdengar dari dalam tornado sekali lagi. Pada kesempatan ini, raungan itu sedikit mendesak dan menyakitkan. Saat jumlah titik cahaya 5 warna meningkat, raungan kera raksasa itu perlahan mereda sebelum akhirnya benar-benar diam. Namun, terlepas dari berapa banyak titik cahaya yang berkumpul menuju tornado, sepertinya tornado tidak akan pernah terisi. Semua pembudidaya di sekitar lautan kabut memandang dengan takjub dan keheranan. Jika seorang kultivator normal menyerap begitu banyak ki asal dunia, kemungkinan besar mereka akan meledak sendiri dan sudah binasa. Setelah beberapa lama, teriakan melengking tiba-tiba terdengar dari dalam tornado putih, diikuti oleh ledakan yang menghancurkan bumi. Tornado kemudian tertiup, dan hembusan angin kencang meletus ke segala arah, menyebarkan semua titik cahaya di dekatnya. Kera raksasa muncul sekali lagi, tetapi tubuhnya tidak lagi berwarna keemasan. Sebaliknya, itu penuh dengan rune 5 warna yang mempesona, menyajikan pemandangan yang sangat aneh namun spektakuler untuk dilihat. Kera raksasa itu meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan ekspresinya berubah dengan cepat, bertransisi secara tidak menentu antara penderitaan yang tak terkatakan, amarah yang ekstrim, dan serangkaian emosi lainnya, membuatnya tampak seolah-olah ia sudah gila. Pada saat yang sama, rune di tubuhnya berkedip dengan hebat, dan seluruh tubuhnya berfluktuasi dalam kejernihan dengan cara yang sangat tidak stabil. Semua penonton agak bingung melihat ini, tetapi rasa ngeri membanjiri hati pria tua berambut putih itu. Situasi ini merupakan indikasi yang jelas bahwa pria itu telah mencapai titik kritis dalam terobosannya dan telah diserang oleh roh jahat. Jika dia menyerah pada iblis batinnya dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri, sangat mungkin iblis batinnya akan membuatnya melakukan pembunuhan yang tidak masuk akal.
Dengan kekuatan luar biasa pria ini, tidak ada satupun pembudidaya yang bisa memberikan perlawanan, dan mereka sama saja dengan mati. Menerobos hambatan budidaya utama selalu merupakan upaya yang sangat berbahaya, dan kejadian seperti itu sangat jarang terjadi. Dengan pemikiran itu, kengerian lelaki tua itu semakin diperburuk, dan dalam keputusasaannya, dia mengedarkan kekuatan sihirnya sendiri dengan sekuat tenaga, mencoba untuk melawan tekanan yang sangat besar sehingga dia bisa memimpin semua kultivator lain pergi dari sini, tapi dia baru saja bangkit berdiri sebelum kakinya menyerah dari bawahnya, dan dia berlutut di tanah lagi. Meskipun proyeksi kera raksasa di kejauhan jelas sangat bingung, tekanan spiritual yang dilepaskannya tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Sebagai seorang kultivator jiwa baru lahir, dia benar-benar tidak bisa bergerak, dan bahkan kekuatan sihirnya sama sekali tidak dapat beredar, jadi dia bahkan tidak dapat mengingatkan yang lain tentang betapa berbahayanya situasi ini. Karena itu, lelaki tua itu hanya bisa melihat tanpa daya saat kengeriannya meningkat. Sementara itu, di dalam ruang rahasia di gunung, Han Li duduk dengan menyilangkan kaki di dalam formasi kecil yang aneh. Tubuhnya benar-benar diam dan tidak bernyawa, dan ada nas censol berwarna emas dan biru yang tingginya sekitar setengah kaki melayang beberapa kaki di atasnya. Nas censol sedang menatap sudut ruang rahasia di luar formasi, dan itu memegang segeman pedang emas di lengannya. Ada 72 pedang biru kecil di sekitarnya, masing-masing memiliki panjang sekitar 1 inci, membentuk pelindung yang aman. Di sekitar pedang kecil ada penguasa perak pendek, kuali biru kecil, dan pedang hitam besar, yang semuanya perlahan berputar di sekitar jiwa yang baru lahir. Penampilan Denas Censol saat ini sangat meresahkan karena salah satu matanya berwarna biru berkilauan sementara yang lain semerah darah, dan dua bagian wajahnya yang dipisahkan oleh pangkal hidungnya menunjukkan ekspresi yang sangat kontras. Satu sisi wajah dipelintir dengan kebiadaban dan keganasan, sementara sisi lainnya tenang dan terkumpul dengan sedikit senyuman. Seolah-olah ada dua Hanlis yang sangat berbeda di dalam tubuh jiwa baru lahir. Tubuh fisik Hanli di bawah membuat segel tangan dengan satu tangan dan membawa pembakar dupa biru di tangan lainnya. Ada segmen dupa hitam pendek yang menonjol dari pembakar, dan sepertinya belum dinyalakan. Ada sejumlah besar rune 5 warna melayang dari langit-langit ruang rahasia, dan terlepas dari apakah mereka jatuh ke jiwa baru lahir Hanli atau tubuh fisik, mereka segera menghilang dalam sekejap. Di sudut tempat Nas Censol menatap, ada bola ki hitam seukuran kepala yang berputar tidak menentu dan melepaskan lolongan aneh. Lolongnya sangat tidak menyenangkan dan sangat sulit bagi pendengarnya untuk tetap tenang. Selain itu, diwarnai dengan keinginan kuat untuk dibantai. Sisi tenang dari wajah jiwa yang baru lahir tetap benar-benar tidak tergerak oleh suara mengerikan ini, tetapi cahaya merah di mata sisi lain wajah menjadi semakin gelap, dan tampaknya akan benar-benar menyerah pada kegilaan setiap saat. Sebuah cahaya dingin melintas melalui mata biru jiwa yang baru lahir, dan itu mengangkat tangan sebelum menunjuk ke pembakar dupa yang dipegang oleh tubuh Hanli di bawah. Sebuah bola api perak melesat keluar dari ujung jarinya sebelum menghantam dupa dalam sekejap, dan dupa itu segera dinyalakan, mengirimkan aroma kayu cendana misterius melayang ke seluruh ruang rahasia. Anehnya, setelah menghirup wangian ini hanya sesaat, tampilan gila di sisi bengkok dari wajah Nas Censol segera mulai mereda, dan cahaya merah di matanya juga perlahan memudar. Begitu bola ki hitam bersentuhan dengan aroma ini, itu segera mengeluarkan jeritan kesedihan sebelum tiba-tiba terdiam. Ki hitam kemudian mulai berputar dalam hiruk-pikuk sebelum secara bertahap menghilang di tengah-tengah aroma, mengungkapkan wajah hantu yang menakutkan tanpa hidung dan tanpa mata, dan terpelintir kesakitan. Denas Censol segera membuka mulutnya untuk mengeluarkan kilatan petir keemasan saat melihat ini, dan busur petir menghantam wajah hantu dengan akurasi yang tepat di tengah ledakan yang bergema, menyebabkannya bergetar hebat. Itu mengertakkan gigi dengan sikap kesal sebelum melepaskan jeritan tajam, dan tiba-tiba menjadi buram dan tidak jelas sebelum menghilang menjadi semburan ki hitam. Baru saat itulah jiwa yang baru lahir perlahan-lahan menutup matanya, dan ekspresi bengkoknya secara bertahap memudar. Saat itu membuka kembali matanya, mereka benar-benar mendapatkan kembali kejernihannya. Sebuah fragmen jiwa dari Raja Iblis Surgawi berani mencoba dan menggangguku?
Tahu tempatmu?" Jiwa yang baru lahir tertawa dingin dengan cara mengejek. Ia kemudian melemparkan ruas pedang di lengannya ke udara, lalu dengan cepat membuat segel tangan sebelum menutup matanya lagi. Kecepatan di mana rune 5 warna turun dari langit-langit segera meningkat lebih dari 2 kali lipat, dan seluruh ruang rahasia dipenuhi dengan cahaya spiritual yang bersinar tanpa henti. Pada saat yang sama, aroma aneh dilepaskan oleh tubuh fisik di bawah. Namun, jiwa yang baru lahir tidak mempedulikan ini karena terus menyerap rune 5 warna yang jatuh dari atas dengan sekuat tenaga. Saat ia melakukannya, tubuhnya mulai membesar dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Setelah sekitar 7 atau 8 menit lebih, jiwa yang baru lahir telah tumbuh menjadi sekitar 3 hingga 4 kaki dan menyerupai anak kecil. Saat ini, proyeksi kera raksasa di atas gunung tiba-tiba menyusut kembali ke dalam perut gunung sebagai pilar cahaya. Semburan yang sangat besar dari ki asal dunia segera turun ke ruang rahasia sebelum menyuntikkan dirinya ke dalam jiwa baru lahir dan tubuh fisik dalam hiruk-pikuk. Kulit tubuh fisik mulai menjadi bening, dan aroma yang dikeluarkannya menjadi lebih kuat. Sementara itu, jiwa yang baru lahir di atas meluas ke ukuran yang sama dengan tubuh fisik di tengah kilatan cahaya spiritual dalam rentang hanya beberapa napas. Matanya tertutup rapat, dan dia melayang di udara dengan cara duduk sementara ekspresi sedih muncul di wajahnya. Pada saat ini, jiwa baru Hon Li merasa seolah-olah dibakar hidup-hidup. Sepertinya ada lava yang berputar di seluruh tubuhnya, dan mulutnya benar-benar kering sementara anggota tubuhnya berubah menjadi warna merah yang menyengat. Tepat pada saat ini, semburan kekuatan isap yang sangat besar meletus dari tubuh fisik di bawah, dan jiwa yang baru lahir benar-benar tidak berdaya untuk melawan karena tiba-tiba menyusut menjadi kurang dari 1/10 ukurannya, lalu menghilang ke atas tubuh Hon Li kepala dalam sekejap. Energi panas yang meresap melalui tubuh jiwa yang baru lahir kemudian melonjak ke dalam tubuh fisik dalam hiruk-pikuk seolah-olah telah menemukan jalan keluar. Tubuh Hon Li segera menjadi tembus cahaya, dan dengan masuknya energi yang membakar, cahaya berputar-putar di permukaan kulitnya, langsung membuat tubuhnya setengah transparan. Bahkan tulang emas samar di luar daging dan darahnya hampir tidak bisa dilihat. Pada saat ini, ada benang tipis cahaya yang tak terhitung jumlahnya melilit tulangnya, dan benang ini berkedip dengan cahaya spiritual 5 warna yang samar. Pada saat yang sama, ada aliran energi kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengikuti semua bagian meridiannya dari gantiannya. Hon Li hanya bisa merasakan aliran energi ini dengan cepat melawan sensasi panas dan menggantinya dengan yang sejuk dan menyegarkan yang sangat nyaman. Beberapa saat kemudian, semua energi berkumpul sebelum mengalir ke kepalanya sekaligus, dan Hon Li merasa seolah-olah ada kunci figuratif besar dalam pikirannya yang dibuka oleh energi ini, diikuti sensasi mati rasa yang berasal dari dalam jiwanya menyebar ke seluruh tubuhnya. Akibatnya, dia tanpa sadar membuka mulutnya dan menangis lama. Dalam sekejap proyeksi kera raksasa lenyap, aura menakjubkan yang membatasi semua pembudidaya di dekatnya juga lenyap, memungkinkan mereka semua untuk bangkit berdiri dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Beberapa dari mereka memutuskan untuk tinggal dan terus menilai lautan kabut untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, sementara yang lain ketakutan di tempat ini dan buru-buru melarikan diri, mendorong teman-teman mereka untuk melakukannya juga. Dalam sekejap pria tua berambut putih mendapatkan kembali mobilitasnya, dia segera melesat menuju tempat tinggal gua sebagai seberkas cahaya putih, bersiap untuk mengumpulkan semua orang dan segera pergi. Namun, semua orang hanya mendapatkan kembali mobilitas mereka untuk sementara waktu ketika teriakan panjang yang dilepaskan Hon Li melonjak ke arah mereka. Seolah-olah gemuruh petir meletus di seluruh area, dan lautan kabut tersebar ke segala arah. Para pembudidaya di dekat perbatasan lautan kabut semua khawatir dengan perkembangan ini dan berusaha melarikan diri dari tempat kejadian, tetapi begitu suara itu sampai ke telinga mereka, mereka merasa seolah-olah sambaran petir meledak di kepala mereka, dan mereka membiarkan teriakan kesakitan dan ketakutan saat mereka jatuh dari langit. Meskipun kekuatan sihir para pembudidaya ini telah sepenuhnya dibatasi, tubuh fisik mereka masih jauh lebih kuat daripada manusia pada umumnya, jadi meskipun jatuh dari ketinggian beberapa ribu kaki adalah pengalaman yang cukup menyakitkan, mereka tidak menderita cedera besar.
Namun, tampaknya tidak ada akhir dari teriakan panjang yang meletus dari kejauhan, dan semua pembudidaya menggeliat kesakitan sebagai tanggapan atas suara yang menakutkan ini. Mereka semua menutup telinga mereka dengan tangan untuk mengurangi rasa sakit, tetapi suara itu sepertinya dapat menembus langsung ke dalam pikiran mereka. Beberapa dari mereka bahkan telah merobek pakaian mereka menjadi compang-camping untuk membuat penyumbat telinga darurat, tetapi itu masih gagal untuk menahan suara yang menyiksa. Hanya saat-saat terasa seperti berbulan-bulan bagi para pembudidaya ini, dan jika bukan karena fakta bahwa para pembudidaya ini tidak dapat mengumpulkan kekuatan sihir apapun, mereka kemungkinan besar sudah meledakkan diri untuk melepaskan diri dari kesengsaraan mereka. Pada saat ini, lautan kabut telah membentuk gelombang raksasa yang berkembang biak ke segala arah, dan beberapa pembudidaya hampir tidak bisa menoleh untuk menilai situasi, di mana wajah mereka segera berubah menjadi pucat total. Meski ombak besar ini hanya terbentuk oleh kabut, namun tetap menyuguhkan pemandangan yang sangat menakutkan yang membatu semua penonton. Lagi pula, tidak ada care bagi mereka untuk mengumpulkan kekuatan sihir atau menggunakan harta apapun untuk mempertahankan diri, dan siapa yang tahu apakah ada jenis kekuatan tambahan yang tertanam di dalam gelombang kabut. Gelombang kabut putih raksasa terus melonjak, dan jika mereka menabrak gunung, semua pembudidaya yang menyaksikan akan langsung dibanjiri. Namun, tepat pada saat ini, seruan panjang yang meletus dari tengah lautan kabut tiba-tiba berhenti, dan diikuti oleh suara gemuruh dingin. Segera setelah itu, serangkaian dentuman keras terdengar, dan gelombang kabut langsung meledak menjadi ketiadaan. Tiba-tiba, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Hanya sekitar 15 menit telah berlalu semua kultivator manusia bangkit berdiri. Mereka semua berada dalam keadaan yang sangat menyesal, dan mereka saling pandang untuk menemukan ekspresi ketakutan dan ketakutan mereka terpancar di mata masing-masing. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka semua bergegas kembali ke kediaman gua mereka sebagai seberkas cahaya, dan tidak lama setelah itu, seberkas cahaya demi cahaya terbang menjauh dari gunung, melarikan diri ke segala arah. Mereka tidak berhenti bahkan untuk sesaat dalam penerbangan mereka, dan hanya setelah terbang ratusan ribu kilometer barulah beberapa dari mereka dengan ragu-ragu berhenti. Namun, kebanyakan dari mereka terus berjalan dan benar-benar meninggalkan area ini. Lagi pula, itu terlalu menakutkan bagi mereka untuk memiliki tetangga yang bisa menimbulkan penderitaan yang tak terkatakan pada mereka hanya dengan suaranya saja. Namun, dari fenomena yang mencengangkan dan tampilan kekuatan Hon yang tak terduga, banyak orang sudah menebak apa yang baru saja terjadi. Pria tua berambut putih melakukan perjalanan jauh-jauh ke lembah kecil yang berjarak ratusan ribu kilometer dengan kelompoknya, dan setelah semua orang menetap di sana, seorang kultivator laki-laki segera memisahkan diri dari kelompok tersebut. Ini adalah kultivator terkuat kedua dalam grup, dan lelaki tua itu memberinya slip giok dan menginstruksikannya untuk mengirimkannya ke keluarga Gus secepat mungkin. Sementara itu, rumor yang menyatakan bahwa tahap integrasi tubuh baru yang kuat telah mengambil alih puncak Sunrise juga mulai menyebar ke daerah lain seperti api. Pada saat ini, lautan kabut di sekitar puncak matahari terbit telah kembali ke keadaan semula, dan kedamaian serta ketenangan kembali terjadi. 3 hari kemudian, Han Li perlahan membuka matanya saat dia duduk bersila di ruang rahasia di dalam perut gunung. Cahaya biru melintas di matanya, tetapi mereka kembali normal setelah beberapa kedipan. Dia sudah berhasil maju ke tahap integrasi tubuh beberapa hari yang lalu, tetapi untuk mengkonsolidasikan basis kultivasinya, dia segera bermeditasi selama beberapa hari di dalam ruang rahasianya. Sekarang setelah dia akhirnya memadamkan efek negatif potensial yang dapat dia alami setelah terobosan besar seperti itu, dia mampu melakukan hal-hal lain. Han Li perlahan melihat sekeliling, dan ekspresi yang sedikit aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. Bahkan tanpa melepaskan perasaan spiritualnya sendiri, dia masih bisa mendeteksi asal dunia ki di udara di sekitarnya. Dia dengan lembut menghembuskan napas sebelum membuat segel tangan dan mengucapkan mantra sederhana, di mana pergantian peristiwa yang menakjubkan terbuka. Suara mendengung yang keras terdengar di udara, diikuti titik cahaya putih yang berkedip tidak menentu sebelum membentuk serangkaian bila angin seukuran telapak tangan.
Bila angin ini sangat tipis dan semi-transparan. Mereka melayang di udara sambil sedikit gemetar, dan mereka segera memenuhi seluruh ruang rahasia. Catatan di buku tebal itu pasti tidak berbohong. Setelah mencapai tahap integrasi tubuh, kemampuan saya untuk merasakan dan mengendalikan asal dunia Ki tidak ada bandingannya dengan saat saya berada di tahap tempering tata ruang. Saya hampir tidak mengeluarkan kekuatan sihir apapun. Namun aku bisa secara langsung mengendalikan Ki asal dunia untuk membentuk serangan. Han Li bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dia menyapu lengan baju di udara, dan bilah angin lenyap sebagai bola cahaya putih. Dia kemudian menutup matanya dan mulai menilai kondisi kekuatan tubuh dan sihirnya saat ini setelah terobosannya untuk melihat apakah ada yang salah. Setelah beberapa lama, dia membuka matanya, dan kegembiraan di wajahnya menjadi lebih terasa. Setelah maju ke tahap integrasi tubuh, konstitusi fisik dan kekuatan sihirnya menjadi jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan sebelum acara tersebut. Dengan kekuatannya saat ini, dia yakin bahwa dia kemungkinan besar akan mampu mengalahkan bahkan makhluk di puncak tahap integrasi tubuh. Setelah beberapa saat, dia dengan paksa menahan kegembiraannya dan mulai memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Tidak diragukan lagi bahwa sebagai kultivator integrasi tubuh, dia tidak lagi harus takut pada siapapun kecuali ada makhluk tahap kenaikan agung yang tersembunyi di antara ras manusia dan iblis. Dengan demikian, dia akan dapat melakukan hal-hal yang dia inginkan tanpa harus takut akan konsekuensi potensial seperti yang dia alami di masa lalu. Tentu saja, dia akan tetap di sini selama beberapa tahun ke depan karena dia masih perlu mengkonsolidasikan basis kultivasinya sepenuhnya. Setelah itu, ada banyak hal yang harus dia lakukan. Yang paling penting secara alami adalah memverifikasi apakah Nangong Wan telah naik ke alam roh. Namun, karena fakta bahwa Nangong Wan mungkin juga telah naik ke alam roh melalui simpul spasial, dia mungkin belum tentu berakhir di wilayah manusia. Jika dia tidak dapat menemukannya di Deep Haven City, maka dia harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia ada di tempat lain, bahkan mungkin di wilayah iblis. Itu jelas jauh dari tidak mungkin karena wilayah manusia dan iblis bertetangga langsung satu sama lain. Dengan demikian, jika dia tidak dapat menemukan informasi tentangnya di Deep Haven City, maka dia harus mencarinya di tempat lain di 3 wilayah dan 7 wilayah. Jika Nangong Wan masih terperangkap di dunia manusia karena kekurangan kekuatan, maka dia harus menemukan cara untuk masuk ke dunia manusia dan secara paksa meminjamkan bantuannya. Mengesampingkan yang lainnya, selama dia bisa mendapatkan beberapa jenis piroh dan harta dan entah bagaimana mengirimkannya ke Nangong Wan melintasi alam, maka pasti tidak akan sulit baginya untuk naik ke alam roh. Saat memikirkan istri tercintanya, emosi yang tak terhitung jumlahnya segera memenuhi hati Han Li, dan dia menatap kosong ke angkasa untuk waktu yang lama, benar-benar tenggelam dalam ingatannya sendiri. Pada akhirnya, dia menghela nafas pasrah sebelum memfokuskan perhatiannya pada hal-hal lain. Selain Nangong Wan, dia juga harus melacak Fairiksu itu setelah dia keluar dari pengasingan. Dia adalah keturunan Pri Ice Soul. Dia harus mengirimkan kepadanya barang-barang yang telah dipercayakan pria muda dengan nama keluarga Weng kepadanya. Selain itu, dia juga harus mengumpulkan materi yang ditentukan oleh King Yuanzi. Meskipun dia sudah mengumpulkan sebagian besar materi, dia tidak melakukan perjalanan ke balap roh terbang karena dia ingin kembali ke ras manusia dan mendapatkan kekuatan yang cukup untuk memastikan pelestarian diri terlebih dahulu. Bagaimanapun, King Yuanzi telah memberinya batas waktu 1000 tahun, jadi dia masih memiliki 600 hingga 700 tahun lagi. Selama waktu ini, dia yakin bahwa dia akan dapat maju ke tahap integrasi tubuh akhir. Setelah itu dia akan bertemu King Yuanzi lagi untuk ditukar dengan Divine Infernal River Elixir. Ini jelas merupakan tindakan yang paling aman untuk diambil.